Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin para sahabat, saudara-saudara yang dirahmati Allah tentu sering mendengar, sering melihat bahwa kita memang perlu berhemat dalam menggunakan air. Dan ini peringatan yang bagus, terutama di tempat-tempat yang menyediakan air, di kamar-kamar mandi ataupun di tempat wudhu khususnya. Peringatan ini bagus, bagaimana kita yang menggunakan air bisa menggunakan air secukupnya, bisa menggunakan air dengan hemat. Namun ada yang lebih baik lagi bisa kita lakukan, sehingga kita yang mengingatkan bisa mendapatkan pahala dan orang yang diingatkan juga mendapat pahala. Dan maksud dan tujuan kita agar orang bisa berhemat itu dapat lebih efektif. Kenapa? Ada 3 hal yang ini kami ingatkan. Yang pertama, sebelum sampai kita yang 3 poin ini, mungkin lebih baik kita sampaikan dulu bahwa peringatan untuk berhemat itu adalah ajaran Islam, bahwa Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis, ada di Sahih Al-Bukhari, ada di Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW itu mandi menggunakan air itu 1 sya hingga 5 sya. Sedangkan saat berwudu beliau menggunakan air itu hanya 1 mud. 1 mud itu perkiraan sekitar itu sekitar 2/3 liter. 2/3 liter berarti sekitar 60 liter. Jadi kalau air kemasan itu air kemasan botol sedang, itulah biasa digunakan Nabi air untuk berwudu. Jadi banyaknya air untuk berwudu itu sekitar segitu. Bisa kita bayangkan hematnya Nabi SAW ketika akan berwudu. Begitu juga dengan untuk ketika mandi. Ini menjadi gambaran bagaimana Nabi SAW berhemat dalam air. Dan bukan hanya itu aja, bahkan ada hadis lain yang Nabi SAW menegur sahabat ketika berlebihan ketika dalam berwudu. Jadi ketika sahabat wudu dengan air yang berlebihan, maka Nabi SAW menegurnya, "Mengapa engkau berbuat boros?" Lalu sahabat menjawab, "Apakah dalam air juga ada pemborosan?" "Ya, meskipun engkau berada di sungai ataupun lautan," jawab Nabi SAW. Jadi berwudu, meskipun kita ada di sungai, airnya mengalir berlimpah, di lautan airnya yang enggak terhingga, itu pun Nabi SAW menyebutkan jangan boros menggunakan air. Bisa kita bayangkan bagaimana konsep hemat air dalam Islam dari hadis Nabi SAW ini. Jadi alangkah lebih baiknya jika peringatan-peringatan hemat air, terutama di tempat wudhu, itu diganti dengan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hemat menggunakan air. Hasilnya ini akan lebih efektif. Kenapa? Karena manusia ini adalah orang yang perlu selalu motivasi, perlu diberikan motivasi, iming-iming. Ketika dia membaca bahwa ini adalah perintah hadis, maka ketika ia melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahala. Bukan hanya pahala karena berhemat, tapi juga pahala karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Banyak pahala yang bisa didapatkan. Pahala
pahala berhemat air, pahala mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang memberikan peringatan, menempelkan hadis tersebut juga akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang menjalankannya. Bahkan ia akan mendapatkan pahala yang jariah. Kenapa? Karena setiap orang yang membaca, yang mengamalkannya, maka dia akan juga mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Alhamdulillah, besarnya pengaruh bagaimana Allah memberikan pahala melalui kegiatan-kegiatan amalan yang kita anggap kecil ini. Jadi yang memberi peringatan juga mendapatkan lebih pahala dan akan lebih efektif tadi lagi, karena orang akan mendapatkan pahala yang lebih, tidak hanya sekedar kata-kata yang hanya menyentuh dan orang-orang tertentu yang bisa tersentuh itu. Ketika kita perluas dengan bahasa hadis, kita perluas dengan bahasa ini, maka akan lebih banyak lagi yang akan menggunakan itu. Bahkan ketika dia tidak berwudu saja pun, ketika dia membaca hadis, itu juga kita akan sudah mendapatkan pahala karena memberikan pelajaran kepada mereka yang membacanya, yang melihatnya. Mungkin ini singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang kurang, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga ini bisa memberikan kita pelajaran, menjadikan ini iktibar untuk sama-sama kita saling berbenah, saling mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.